saudara, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki bulan Mei yang juga kita sebagai orang Katolik rayakan sebagai bulan Rosario atau bulan Maria, 1 Mei 2021. Sekaligus selamat berakhir pekan bersama keluarga. Saya Romagus CSSR hari ini ingin mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Saudari-saudara, selain sebagai awal bulan Maria, setiap tanggal 1 Mei juga sebagai bangsa kita merayakannya sebagai hari buruh. Tetapi juga dalam gereja ada satu peringatan yang penting, yaitu peringatan fakultatif. Memang bukan peringatan wajib, peringatan fakultatif Santo Yosef bekerja. Persis dengan peringatan hari buruh, oleh gereja dirayakan juga sebagai perayaan atau peringatan Santo Yosef bekerja. Karena kita berada pada tahun Santo Yosef, tentu hal ini lalu menjadi sangat relevan untuk kita hayati, kita rayakan, kita renungkan juga. Saudari-saudara, Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kebersamaan belum tentu menjamin pengenalan kalau tidak disertai dengan relasi yang intens atau intensitas relasi dan ketulusan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan Yesus, saudari-saudara, sekaligus kritik kepada Filipus. Sudah sekian lama Filipus ada bersama Yesus, sayangnya dia belum juga mengenal Yesus secara mendalam. Hidup bersama, tinggal bersama, pergi mewartakan menyertai Yesus bersama-sama, tetapi tidak mengenal Yesus secara mendalam. Jadi benar saudari-saudara, kebersamaan belum menjamin pengenalan yang dalam kalau tidak diikuti oleh relasi yang intens dan tulus tentu saja. Sudah sekian lama pula saudari-saudara orang-orang Yahudi mendengar pewartaan akan
hadirnya Sang Mesias, melihat kehidupan dan karya-karya Yesus di tengah-tengah mereka, mujizat-mujizat yang dia lakukan, kesaksian dan pewartaan tentang Yesus, tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak menerima, malahan mereka menjadi iri hati dan kemudian menolak pewartaan tentang Yesus. Bagaimana dengan kita, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan? Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Siapa Allah sebenarnya? Apakah kita juga seperti Filipus? Apakah kita juga seperti orang-orang Yahudi? Lewat pertanyaan Filipus hari ini, saudari-saudara, kita tahu bahwa dengan mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Jadi Yesus sebetulnya adalah kehadiran Allah. Yesus adalah Allah yang berbelas kasih. Yesus adalah Allah yang hadir dan menyelamatkan. Dengan melihat Yesus, kita melihat Allah. Dengan menerima Yesus, kita menerima Allah. Dengan percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah. Saudari-saudara, Allah itu berkenan disebut sebagai Bapa. Artinya memiliki kedekatan dengan anak-anaknya. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak kita kenal, tapi Dia adalah Allah yang kita kenal dalam Yesus. Allah yang dekat dalam dan bersama dengan Yesus. Dan kita tahu, saudari-saudara, seluruh hidup Yesus itu menyatakan kehendak Bapa. Tidak terkecuali Paulus, Barnabas yang dalam bacaan pertama hari ini dengan setia dan penuh semangat mewartakan tentang Yesus yang bangkit kepada bangsa-bangsa lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus milik semua orang beriman. Yesus adalah milik semua orang yang percaya kepadanya. Kalaupun orang tidak secara eksplisit mengungkapkan imannya, mereka menjadi satu kawanan karena mereka melakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah. Itulah tanda bahwa orang berasal dari Allah kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang berasal dari Allah. Saudari-saudara, kita mengawali bulan Rosario, juga merayakan hari ini khususnya pesta keperingatan Santo Yosef Pekerja. Dua pribadi ini, Yosef dan Maria, adalah pribadi-pribadi yang sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh mengenal Allah secara mendalam dan dengan ketulusan. Dan dengan ketakwaan kehendak, mereka memberi diri untuk dipakai oleh Allah supaya kehendak Allah terjadi. Mereka dengan tulus, rendah hati, memberikan diri mereka, terbuka menerima Allah yang mau memakai diri mereka sebagai alat, sebagai sarana di tangan Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi. Dan itu yang terjadi, saudari-saudara. Kita belajar kepada dua orang kudus ini, Santa Maria dan Santo Yosef. Dua pribadi yang tulus, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dan itu berarti mereka sudah mampu, mereka sudah melewati penaklukan terhadap diri sendiri. Mereka sudah mampu dan membiarkan diri mereka, boleh saya katakan, menyangkal diri supaya kehendak Allah yang terjadi dalam diri mereka. Mereka bukan hanya percaya, karena percaya itu, saudari-saudara, berarti kita menerima. Percaya itu lebih lagi berarti melakukan apa yang kita percayai. Dua orang kudus ini, Bunda Maria dan Santo Yosef, adalah tokoh, adalah teladan, adalah contoh inspirasi
yang sangat mulia tentang bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Semoga saudari-saudara, kita tidak lagi bertanya tentang Bapa itu seperti apa, bagaimana kita mengenali Dia, karena sekali kita mengenal Yesus, itu berarti kita mengenal Bapa. Dan siapa yang mengenal Bapa, yang mengenal Yesus, pasti percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Dan siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, dia tentu sudah melalui tahap pengenalan akan Allah dan Bapa. Yosef dan Maria adalah dua pribadi yang telah menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk Allah. Mereka percaya kepadanya, dan mereka dalam kepercayaan itu membiarkan diri dipakai oleh Tuhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah menjadi nyata di tengah dunia. Selamat berbuat baik hari ini saudari-saudara. Moga-moga melalui perbuatan-perbuatan baik kita, orang semakin mengenal Allah dalam diri kita. Orang semakin mengenal Yesus di dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh menjadi wajah Kristus di tengah dunia, sehingga kita disebut sebagai orang Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa Allah yang beserta kami, Allah yang hadir di tengah-tengah kami melalui dan dalam diri Yesus Putramu yang kami percaya, yang kami imani, yang kami ikuti. Semoga kepercayaan kami itu juga senantiasa terwujud di dalam perbuatan-perbuatan baik, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah sendiri, yang telah juga dicontohkan, diteladankan dengan agung oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa penuh kasih, ingatlah akan semua orang yang sungguh berharap akan berkat-Mu. Mereka yang meminta doa-doa kami atau yang kami janjikan doa. Saudari-saudara yang saat ini sedang terpapar virus corona, yang sedang dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi. Semoga Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu yang bijaksana, memberkati segala usaha pemulihan pengobatan mereka. Juga ingatlah akan saudari-saudara yang telah Engkau panggil, mereka yang mohon untuk didoakan, yang dimintakan doa atau yang kami janjikan doa. Moga-moga mereka boleh berbahagia karena telah mengenal Engkau sebagai Bapa melalui Yesus Kristus Putra Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.